Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Aldi Riswanda. Pada video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian apa itu aplikasi emulator TP-Link. Saya kemarin kuliah dikenalin nih oleh dosen. Jujur saya selama kuliah ini nggak pernah tahu ada aplikasi emulator modem TP-Link. Kita buka dulu ya di browser TP-Link emulator. Nah, jadi kalian bisa pilih yang atas atau yang bawah. Ini yang Indonesia kita pilih ya, teman-teman. Nah, di sini tampilannya kayak gini nih. Ini untuk bahasa, bisa milih bahasa apa. Kan karena saya orang Indonesia, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Di sini terdapat berbagai macam fitur pada tampilan awal dari websitenya ini. Nah, untuk kita membuka emulatornya, kita bisa pilih nih, ada kan TP-Link emulator tipe, ada rumah, smart home, dan lain-lain. Kita pilih yang tipe semua ya. Contoh, kita akan menggunakan tipe yang ini. Ntar kita pilih tipe rumah. Welcome wifi. Kagak ada katanya nih. Atau kita sembarang aja lah ya. Kita cari ya. Ini kita klik. Banyak nih versi-versinya teman-teman ya. Multi language kayak oke, jadi saya mau mencari TL yang ini aja ya, yang versi rumah ya, untuk akses point. Nah, jadi sedikit saya jelaskan ya. Untuk memasuki suatu TP-Link, kalian kan ini ada modemnya. Kalau mau lewat PC atau laptop, biasanya orang memakai kabel UTP. Terus itu tipenya yang strike kalau nggak salah ya. Jadi mulai kabelnya itu dicolokkan ke WiFi dan memasukkan nomor IP address yang ada pada belakang TP-Linknya. Biasanya di setiap TP-Link kan ada tulisannya MAC addressnya berapa, terus IP addressnya berapa. Contoh IP addressnya 192.168.1.1. Terus diketik di browser, maka akan muncul tampilan login di TP-Link. Dan di situ juga biasanya di dalam modemnya tersebut ada ada password untuk usernya, misalkan admin. Nah gitu, passwordnya admin, usernya admin gitu. Jadi itu kalau mau lewat PC atau laptop. Kalau lewat HP juga bisa, itu tinggal menggunakan wifi. Kan masuk wifi, terus biasanya ada TP-Link sekian-sekian, itu nama MAC address atau nama perangkat suatu TP-Link tersebut. Nah, setelah masuk di wifi atau perangkat TP-Link tersebut kan terus ada memasukkan password nanti. Nah, saat memasukkan password itu, untuk password juga ada di belakang tulisan TP-Linknya itu. Passwordnya misalkan kayak tulisan acak kayak gitu. Masukkan misalkan AZ sekian-sekian, itu dimasukkan nanti. Setelah masuk lewat HP kan, setelah masuk lewat HP, terus di HP tersebut kita buka lewat browser. Browsernya Chrome, usai browser dan lain-lain sebagainya. Kemudian masukkan IP address yang ada pada yang di belakang tulisan TP-Link tersebut, dan masukkan user dan password yang ada di belakang TP-Link tersebut. Apabila masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini pada HP, apabila lewat HP atau pada laptop atau PC. Tampilnya kayak gini nih. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan atau memperkenalkan sedikit lah tentang emulator yang ada di sini. Di sini banyak fitur-fiturnya nih. Ada status ini mau melihat apa sih settingan yang ada pada ini, settingan defaultnya.
kan nih yang defaultnya ini MAC addressnya 647002 dan lain sebagainya. IP addressnya ini 192.168.0.254. subnet masknya ini. Operation modenya, mode yang digunakan ini adalah access point. Kalau nggak tahu access point itu, kalian bisa cari di internet apa itu access point. Nih saya carikan ya. Bentar. Access point adalah apa ini? Nah, jadi katanya si Mbah Google, access point itu merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel atau nggak pakai kabel ya, untuk mengirim dan menerima data. Nah, dengan kata lain, ini adalah jalur akses yang menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam suatu jaringan. Intinya access point itu kalau orang biasa nyambat WiFi ya. Anggapannya sih untuk menghubungkan antara perangkat Anda sekali ini, perangkat HP, laptop dan lain-lain sebagainya, untuk menghubungkan ke internet agar bisa saling berkomunikasi dengan orang-orang yang ada dalam satu jaringan atau orang-orang yang ada di internet. Misalkan saya mau membuka Instagram, kan harus terhubung pada suatu access point, dan access point ini harus terhubung ke internet. Kalau mau membuka jaringan internet lah, atau mau membuka media sosial, itu harus terhubung ke internet access pointnya. Kan orang biasanya kan taunya kehubung ke WiFi udah orang biasa ya, tapi dia nggak tahu kalau WiFi itu perlu lagi terhubung ke suatu jaringan internet. Nah, untuk jelasnya mungkin kalian akan lebih jelasnya cari di Google sendirilah, cari referensi sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Kemudian di sini ada quick setup, banyak sini setup atau pengaturan yang akan kita lakukan pada suatu access point ini. Di sini ada operation mode. Nah, kan lihat kan, kita contoh, kita klik quick setup, kita klik next. Nah, jadi operation mode ini kita melakukan apa yang mau kita atur pada suatu ini. Misalkan kita mau jadikan access point, kalau multi SSID ini contohnya nih dalam satu perangkat, ini kan perangkat WiFi ini, perangkat TP-Link ini akan mempunyai dua nama WiFi. Kalau kita cari di pengaturan WiFi di HP, dua namanya gitu. Nah, kalau repeater ini adalah penguat sinyal. Contohnya kita ini di rumah saya kan punya WiFi dari IndiHome. Terus orang sebelah rumah saya nih mau juga tapi nggak mau daftar IndiHome, jadi dia bisa menggunakan TP-Link ini aja. Contohnya mau merepeater, jadi dia kan membeli TP-Link ini, memasang TP-Link ini di rumahnya, jadi menggunakan repeater, mode repeater ini untuk mengatur apa sih namanya, memperkuat sinyal IndiHome saya, disambungnya sinyalnya ke rumah dia, kayak gitu contohnya ya. Kalau bridge with AP ini saya nggak terlalu paham, intinya apa sih namanya, kalian carilah di Google. Kalau keterangannya sini, combine to local network via wireless connection, mengkombinasikan dua jaringan lokal maksudnya via koneksi dengan nirkabel lah. Kalau klien nih, mode klien ada juga acting as wireless adapter to connect your wired device. Mungkin ini, iya paham, mungkin ini kan contohnya untuk mengkoneksikan si TP-Link ini ke Xbox atau PS3 yang sudah mau apa sih namanya, kan PS3 atau Xbox tuh kan bisa menggunakan jaringan gitu. Jadi ini ada mode kliennya mungkin lah ya. Mungkin saya akan menjelaskan yang ini aja nih, yang tiga ini aja ya. Contoh kita menggunakan mode access point, kita next. Di sini wireless network atau SSID, kita bisa menggunakan atau apa ya namanya ya,
mengatur nama SSID-nya. Contoh sini nama saya Aldi Riswanda. Jadi nanti nama WiFi-nya itu Aldi Riswanda. Di sini adalah mode keamanannya, ada WPA2 PSK. Kalian bisa cari di Google ya. Apa itu web no security, ini tanpa pengamanan atau nggak berpassword. WiFi-nya nanti tinggal connect, nggak usah pakai password. Kalau ini kan pakai password. Kita contoh, biar aja nih passwordnya 123 sampai 9 ya. Klik next. Di sini ada DHCP disable atau enable. DHCP maksudnya ini, kalau DHCP kita otomatis nih, kita akan connect ke WiFi ini, nanti IP address pada perangkat kita otomatis. Kalau enable ini nanti kita ngisi seorang apa sih namanya, ngisi sendiri lah IP address pada suatu perangkat. Kalau orang yang nggak bisa di ilmu jaringan mungkin akan sulit nih. Kebanyakan orang DHCP servernya ini di enable nya, tapi terserah sih disable atau enable. Tadi disable nggak, terserah, enable aja. Kemudian di sini ada IP address. IP addressnya bisa kalian setting tergantung kebutuhan kalian maunya kayak gimana ya. Change the login account. Contoh kita klik yes. Bentar. Di sini apabila kita mau login account ke TP-Link, kan tadi tuh admin contohnya ya. Di sini ada kita masukkan sendiri anunya, username-nya apa, passwordnya apa, tapi terlebih dahulu masukkan username yang lama, password yang lama, kemudian username yang baru dan password yang baru. Kalau nggak usah juga bisa klik no aja ya. Ini klik next. Kemudian di sini nih udah kelihatan kan login akunnya admin kan ya. IP addressnya segini, DHCP servernya disabled. Kemudian kalau sudah kan udah finish nih, kalian tinggal katanya nih confirm the configuration you have set. Kamu perlu apabila intinya nih, apabila konfigurasinya ada agak salah nih katanya, kita tinggal reset aja perangkatnya. Biasanya resetnya kan ada tombol reset di luarnya tuh, pakai pulpen atau sejenisnya yang halus lah ya, atau peniti lah tuh, di apa sih namanya, dicolok di tombolnya itu, tunggu beberapa detik sampai 20 detik sampai nyala lagi perangkatnya. Itu tergantung sih, kalian juga bisa tuh cari bagaimana ngereset TP-Link di Google, banyak. Ini udah keganti nih passwordnya, klik save. Nah, otomatis sudah keganti. Kita klik lihat di status. Taruh nih. Oh iya ya, saya baru ingat ini kan cuma cuma emulator. Kemudian di sini juga ada, bentar ya. Di sini juga ada multi SSID. Contoh kita menggunakan pakai multi SSID. Bentar ya, kita klik setup. Kita ngatur multi SSID. Gimana sih caranya gitu? Jadi multi SSID ini ada VLAN-nya. VLAN itu artinya virtualan. Jadi SSID-nya kan 2 nih contohnya ya. Kita atur SSID-nya di sini. SSID pertama Aldi 1. SSID keduanya Aldi 2 kan ya. Nah, ini pilih nih. Mau SSID yang berapa diatur. Contoh SSID 1 passwordnya 123. Dan SSID yang kedua nih gak berpassword, no security. Nah, bisa juga nih klik save kan ya. Kemudian next, network settingnya nih enable contoh ya. IP addressnya contoh ini aja, login akunnya nggak usah. Mau kita ganti login akun juga bisa, admin contoh username yang baru Aldi huruf besar, passwordnya Aldi juga huruf besar, passwordnya Aldi juga huruf besar. Kita next dan udah keganti. Dan never.
Nah, udah keganti, tinggal kita save. Udah, katanya udah keputus. Terus di sini kita coba buka quick setup lagi, kita lihat ada tipe apa ya namanya nih, sebagai repeater. Bisa kita buka. Bentar. Mungkin akan kita, ini kayak gini nih contoh. Kita kan mau repeater menguatkan sinyal ke orang. Ini kita survei dulu sinyal mana yang mau kita koneksikan. Contoh nih, sinyal ini aja nih, kita koneksikan by Seng 2. Ya, koneksikan by Seng 2. Terus nama wireless name nya kita atur sini, contoh tadi kan Aldi. MAC address ini juga bisa diganti ternyata ya, regionnya apa, Indonesia. Tipenya no security aja, kemudian kita next, kita cari nih misalkan enable atau disable ya, terserah ya, kita next aja langsung. Nah ya, jadi dianya itu mengkoneksikan ke WiFi orang yang kita connect tadi. Nah, contoh di sini juga ada WPS. WPS itu kalau mau login, biasanya kita mau masuk nggak usah pakai password. Kalau berpassword kita tinggal kita nyalakan WPS-nya, pinnya ini. Itu kalian carilah sendiri ya, di YouTube banyak tuh orang tutorialnya. Ini untuk LAN, kalau orang mau menghubungin lewat LAN, IP address LAN-nya berapa, gateway-nya berapa, mau kita atur nanti ya. Bisa tuh. Ini wireless setting banyak nih, wireless security banyak nih. Kalau mau ngejelasin nih baik, nggak habis-habis videonya. Dan sini kalau mau MAC filtering, biasanya di MAC filtering ini mungkin saya jelaskan aja. Kalau ini kan ada orang yang koneksi perangkat orang, koneksi ke WiFi kita, dan mau kita nih gak mau orang itu connect lagi, kita bisa cari. Biasanya kan ada itu dikoneksi MAC address dari perangkat orang tersebut. Jadi kita bisa MAC addressnya kita nyalakan, kita DNI nih, kita enable lah. Kemudian kita bisa delete atau kita filter lah, bahwa MAC address si orang itu nggak boleh lagi ada di, nggak boleh lagi terkoneksi di TP-Link ini, juga bisa di situ ya. Di sini pengaturan dari HCP ada. Dan sistem tool juga banyak. Kalau mau ngeribut ada di sini. Dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada backup dan restore ya. Jadi mungkin ini aja dulu saya memperkenalkan. Kalau mau kalian lebih jelasnya nih, tinggal cari ya tadi. Ini linknya nih, emulator.tplink.com. Kalian cari TP-Link yang mau kalian setting, terus tinggal terserah kalian tuh mau ngapain ya. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton kebacotan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Dadah.